Halo. Halo. Ayo kembali lagi ya bersama kita di FPL begini. ya liganya para Beginners ya. Karena admin di sini juga banyak kan yang beginners Newbie ya. newbie. Bener. Kecuali gua. Iya, apalagi Pro admin, player. admin Pro B, player. admin SF, Pro betul. player. Itu newbie semua nih, makanya Betul. kalau poin kita setelah tim selection sekarang nggak kita posting karena tau lah Iya. hasilnya karena kecil. Kalau gede baru Iya, di post itu. Iya, gua emang paling inilah di sini. Iya. Kompetitif ya. Iya, oke. Sekarang game week berapa, Col? 10 ya? 10. Oke, game week kali ini kita agak kesulitan sih ya, karena semenjak ini udah agak kelihatan nih sebenarnya siapa yang bakal perform terus gitu kan. Tapi tetap ternyata masih ganti-gantian ya. Iya, Kemarin ganti-gantian. buktinya kayak Liverpool yang kita percaya banget kesulitan gitu. Iya. Ternyata Nggak enggak ternyata pengen tuh anjing. Iya, Liverpool clean sheet kemarin ya. iya. Yang tadinya katanya krisis back gitu kan, Iya, malah clean crisis sheet back. gitu kan. Terus tapi ternyata prank ya, sebenarnya Prank. semi prank ternyata. Malah Robertson backnya main semua tuh ya, kan, gue udah curiga sih. Oke, kali ini kita tim selection game week 10 deh ya. Oke, mulai aja langsung lah ya. Oke Di ya. sini yang pertama itu kiper. Formasinya dulu, kita pakai formasi apa deh? Kita pakai formasi 4-4-2 ya, klasik. 4-4-2. Yang biasanya 3 back, sekarang kita 4 back Iya, nih. 4 back. Oke, mulai dari kiper itu kita pilih Guaita. Crystal Palace ya, lagi lawan Iya. Newcastle. Lagi lawan Newcastle. Yang Newcastle itu tim dengan shoot terendah di Premier League ini ya. Terendah, bahkan kalau lo lihat di aplikasi itu kagak ada namanya. Iya, saking nggak Gua muat. kira HP gua nge-lag gitu kan. Gua bilang di scroll emang udah kagak ada Iya, gitu. bener. Jadi gua ngitung sendiri ini udah 19 tim, siapa lagi yang enggak ada kan? Newcastle. Iya, padahal gua pakai Iya, Newcastle makanya itu sekarang. karena itu kan kita pasang Guaita ya. Karena itu gua pakai bajunya. Nah. Enggak juga. Oke, itu karena itu ya kita pasang Guaita ya. Iya, Oke, pasang lanjut Guaita. ke back ya. Karena Wilson juga masih diragukan main Wilson sih juga. ya. Walaupun Karena- terakhir tuh 75% ya. Cuman emang kalau misalkan dia nggak infonya main, main ya. ya makin fix lah. Kemungkinan memang Clean sheet. kagak Clean sheet clean sheet besar untuk si Guaita. Oke. Oke, lanjut ke back. Back siapa dek? Dari gua dulu ya. Dari lo. Gua sih ini berdasarkan feeling ya. Gue ngerasa Arsenal. Dari Arsenal ini bakal melanjutkan tren untuk clean sheet-nya gitu. Betul, ya. Bang. Kemarin bisa dibilang hoki ya lawan Leeds, dia ada tiang 17 kali apa ya 20 gitu. Banyak banget. banyak kan ya. Iya, Pokoknya berarti hoki dong kemarin clean sheet hoki ya. karena main 10 orang dan Oh. itu hebat masih bisa nahan untuk clean sheet gitu. Memang kartu merah siapa sih? wah itu tuh nggak tahu ya kenapa itu karena Satpol bisa PP. ketemu Satpol PP. Mungkin emang dicengin gitu kan, dibilang dicengin rasis atau gimana Iya, gitu bener. kan. Dia belaga Zidane gitu, padahal Zidane keren di Piala Dunia ini. Iya, ini di memperebutkan tim belasan besar doang gitu, pakai papan nyundul tengah orang. kan? Iya, papan Perebutan tengah. di papan tengah. Nah, maksud gua kenapa Arsenal ya kalau gue lihat sih emang solid ya. Jadi karena kebantu Leno sih. Leno Iya, memang Leno. konsisten gitu. Kalau backnya mau kayak gimana juga dia refleksnya masih bagus, terus juga bikin stres striker gitu kan. Iya, Wah, betul. nih gimana nih gitu kan. Nah, tapi dari antara semua backnya gue rasa Bellerin ini masih ada attacking threat-nya gitu. Karena kemarin gue ngeliat beberapa kali seluruh pass-nya gitu. Apa sih seluruh pass anjing? True pass ya. True pass itu anjir itu gede. Seluruh pi. Sayang strikernya itu kurang memanfaatkan peluang itu gitu. Iya sih, Jadi benar. dan selama ini sejauh ini musim ini yang paling worth it untuk dipasang pemain Arsenal gue rasa sih Backnya. Bellerin kalau nggak Leno. Oh, pokoknya antara back sama Iya. tengah sama depan hindarin lah ya. Back Arsenal. nggak terlalu justru Oh, back nggak terlalu ya. Maksudnya kalau mau pasang gitu ya di Bellerin gitu. Iya, Karena karena dia kalau fullback misalkan juga kan. hasil 0-0 itu untuk chance untuk mendapatkan bonus poin itu tinggi. Iya, si benar. Bellerin. Oke, lanjut ya. Yuk, Oke, kita back selanjutnya kita pilih Andrew Robertson, Andrew Robertson. Liverpool ya. Iya, oke. Liverpool. Liverpool. Iya. Iya, kita pilih Robertson ya karena tahu sendiri lah Robertson udah kayak bukan orang sih kan mainnya. Waduh, terus Apaan tuh? Iya. rusak. Pokoknya
crossingnya mantep kan. Dia paling banyak crossing sejauh ini dengan 76 crossing ya. Peringkat 2 ya Digne itu gapnya jauh juga. Gapnya jauh 60-an ya. Iya, dia Nah, terus 61. Robertson ini dia di FPL sendiri dia ICT index paling tinggi. ICT Nomor juga. 1 ICT index. Untuk back ya. Emang nggak diragukan lagi si Robertson kan. Walau Liverpool katanya lagi krisis back, cuman kemarin aja clean sheet kan. Ya. Apalagi ini Robertson full back, ngambil bola mati juga kadang kan. Jadi kita harapin selain clean sheet dia bisa assist atau gol. Iya, karena kan kemarin lawan Leicester bisa dibilang dia salah satu aktornya ya. Iya benar. Karena dia tercatat nih 2 bagus assist juga apa, nih. Berapa ya dia? Dia Satu 1 assist assist dengan 5 ball recovery, 4 cross, 3 chance iya. create, 2 big chance create. Gila, itu ukuran defender itu sebuah aset yang bagus ya. Apalagi sekarang TAA lagi udah nggak ada nih. Maksud TAA lagi nggak available lah. Iya, Iya, jadi pilihan utama kalau untuk masang Liverpool sejauh ini asetnya kalau nggak ya Robertson, Salah, Robertson, gitu kan. Tsimikas. Simitsu, Tsimikas. Akhirnya Nah, iya. Ya jadi itu kenapa kita milih Robertson ya. Oke, selanjutnya deh. Selanjutnya tadi siapa lagi sih kita pasang? Furlong lo. Furlong. Oh iya, oke. Wah, ini diferensial ya. Diferensial nih back tim anta berantah enggak anta berantah sih kan. Sebenarnya mungkin kalian banyak yang punya ya, karena untuk budgeting ya. Enggak juga sih, dikit juga kayak. Budgeting untuk Tim ininya, cadangan ownernya. ke paling tinggi Iya, gitu kan. cadangan paling tinggi. Iya, tapi menurut gua di sini Daniel Furlong itu ada chance lah ya. Bener, Pertama dia lawan Sheffield, yang mana Sheffield nih kalau gue baca dia lagi poor attacking return. Dia kalau saya baru 4 gol ya. Iya, yang artinya dia hanya cetak 4 gol. Iya, baru 4 dari 9 gol Sheffield. pertandingan gitu Buset. kan. Dan juga kalau untuk dari sisi WBA-nya terakhir kan lawannya kan tim-tim besar tuh. Bener. Ya bisa bilang besar Spurs lah. ya? MU sama Spurs. MU dan Spurs. Dia cuma kebobolan, dia cuma kebobolan 1-1 Iya, bener. gitu. Berarti kan dari WBA ini udah solid gitu ya. Bener. Apalagi melawan tim yang tanda kutip rada tumpul Iya. nih. Ya, Karena masa- Lord Lundstram-nya ini sih. Lundstram udah udah nggak ada ya? basi. Udah Iya. basi. Sekarang pasang Brewster gitu nggak angkat. Iya, Iya kan? angkat bener. Makanya percuma. Jadi Kalau musim lalu kan Lundstram terus Baldock, Steven kan wah. Mantep backnya sekarang. iya, emang kejutan banget sih itu. Nah, makanya sekarang gua rasa meskipun awal-awal musim ini lumbung gol ya si WBA, sekarang dia ada perbaikan dan untuk melawan Sheffield kemungkinan besar bisa clean sheet. Dan kalau misalkan pada saat menang lawan Burnley kemarin yang 1-0 dia dapat bonus poin dan mengantongi 7 ngambil. Iya benar. Maksudnya totalnya 7 gitu, bukan bonus poinnya 7 kan nggak ada. Oke, itu ya kenapa kita pilih Furlong. Furlong, ya. Lanjut lagi. Oke, back selanjutnya kita pilih Cancelo ya. Cancelo Ya, City. City lawannya Burnley ya. Burnley kita tahu sendiri lagi krisis gol. Walau kemarin terakhir berhasil menang ya lawan Palace yang tanpa Zaha ya. Tanpa Zaha. Dan juga ya menang tipis lah. Menang tipis. Nah, sekarang Cancelo itu dari game week 5 kalau nggak salah nih statistiknya ya. Dia itu jadi pemain City dengan chance create terbanyak ya. Bahkan mengalahkan De Bruyne. Sejak game week 5 ya. Kalau keseluruhan mungkin masih De Bruyne. Iya benar. Ya jadi itu kenapa kita pilih Joao Cancelo. Joao. Wow. Oke, kita lanjut ke midfield ya. Siapa deh? Midfield tadi daftarnya siapa aja? Ziyech sama siapa tadi? Bruno. Mane. Lu disebutin dulu satu-satu. Satu dong. Aduh ya. Oke, Ziyech dulu ya. Ziyech dulu. Ziyech nih gue juga lagi big match nih ya lawan kita udah pasang dari game week lalu lah. Jadi alasannya sebenarnya kalian bisa visit aja sebelum itu ya. Iya. Jadi maksud gue kalau opini kita nih Ziyech kemungkinan Chelsea pertandingan melawan Spurs akan menguasai ya Chelsea ya. Bola. Karena Spurs kan gaya mainnya Mourinho masih ketara banget ya kemarin. Kita lihat statistiknya pertahanan. Statistiknya bahkan yang shoot dalam kotak penalti cuma 1 gitu kan. Bener. Golnya 2. Coba gimana itu. Nah, akhirnya dengan sepak bola kayak gitu, gue rasa Chelsea bakal direct footballnya lebih sering gitu kan. Dengan memanfaatkan direct football, jadi tanpa banyak muter-muter bola ketika si City kemarin kan, makanya kan makanan banget untuk ditahan. Gue rasa
akurasi dari si Ziyech. Ziyech ini sangat diperlukan. Jadi bakal diinstruksikan mungkin dari Ziyech gitu kan ya. Apalagi kalau misalkan bola mati, ya banyak lah penyundul yang gila-gila tuh. Rudiger kemarin ternyata kan bagus kan, juga. Iya, Ziyech akurasi bagus. Jadi gue rasa Ziyech mungkin aja ya. Mungkin apa? Mungkin bagus lah kalau kita harapinnya bagus gitu kan. Iya. Oke, itu ya. Selanjutnya kita pilih gelandang sejuta umat. Bruno Fernandes. Iya, ini pemain yang kita pasang game mati sampai game week 8, sampai game week 38 kita pasang terus. Enggak. 37 loh. Bruno, kenapa ya? Aduh. Gelandang sejuta umat sih kayaknya enggak perlu diinin lagi kan. Penalti taker, MU sering penalti terakhir tuh di mana? Champions League dapat penalti walau bukan dia yang nendang sih. Dia gara-gara dipanasin karena Bruno only score on penalti gitu kan. Ternyata open play golin juga 2 gol dan dia punya chance untuk hat trick ya. Iya, akhirnya, tapi dikasih Rashford tuh. Ini karena lo sering bagi makanan kan. Makanan. Tuh kasihlah penalti ini. Itu enggak kasih kiper ya buat nendang ya. Nah, itu ngehina namanya. Iya, jadi itu kenapa kita pilih si Bruno. Iya, dan jelas Bruno lah juga chance creator banyak juga sejauh ini. Masih raja chance create sih. Iya benar. Karena MU tuh dia doang sih ini yang jantungnya MU tuh emang. Dan juga meskipun dia baru main, ini kita masih ada Champions lagi nanti ya. City sama Chelsea. Iya, Chelsea udah. Kita syutingnya hari Rabu nih. Maksud gua dia baru main tadi malam dan dia masih ada waktu 4 hari nih. Masih ada sampai main istirahat 4 hari ya. Hari Minggu dia MU mainnya hari Minggu. Karena kita untuk masang Bruno ini pertimbangannya 2. Bruno sama De Bruyne. Tapi kalau kita ngeliat De Bruyne nanti di Champions League main, itu jedanya cuma 2 hari. Iya, dia main hari Sabtu nih nanti. Makanya kita juga ada was-was nih masang Cancelo atau pemain City lainnya gitu kan. Tapi Cancelo kayaknya sih di Champions dia cadangan sih maksudnya. Kemungkinan juga De Bruyne juga cadangan. Iya, benar. Makanya tapi kalau melihat dari bench maksudnya paling sih siapa pengganti De Bruyne belum jelas itu kan maksudnya kayak siapa tahu dimainin juga. Iya. 2 hari doang gitu capek loh meskipun De Bruyne. Makanya kita Bruno aja lah ya. Iya, 4 hari. Dia kayak albino gitu kan. Capek. Iya. Oke, itu ya. Tadi selanjutnya midfield selanjutnya ada si Mane. James dulu. James Rodriguez. Kenapa James Rodriguez lawan siapa sih? Leeds ya? Lawan Leeds. Oke, kenapa kita milih James? Karena kita nggak milih udah berapa lama ya? Iya, udah lama kita nggak milih James. Itu alasannya sih, cuman kangen ya. Kangen aja nih James nih. Karena James lah gitu kan, dia udah meskipun awalnya ngebom banget nih, terus mulai menurun lagi karena memang beberapa instrumen utamanya itu kayak si Richarlison. Oh iya, Coleman sempat gitu ini kan. Sempat absen Digne juga karena kartu merah kan. Iya. Lucas Digne. Maksud gua dengan masih tajamnya DCL gitu kan. Gelandang-gelandang dan suppliernya ini tuh masih kayak punya chance besar gitu untuk buat assist atau pre-assist atau apa gitu kan. Bisa gol juga James kan kalau salah free kick taker ya. Apalagi balik lagi karena lawannya Leeds gitu kan yang enggak terlalu memperhatikan perlahanan gitu kan. Iya, dia mainnya terbuka aja lah gitu dan juga mau gol banyak juga yang penting digolin juga gitu Leeds ya. Iya, jadi karena kalau kita lihat posisinya itu sangat menggoda sih ya. Dia masang tuh di advance playmaker itu yang sebelah kanan RW gitu kan. Ditambah kemarin Iwobi juga dipasang, gue juga bingung tuh mereka berdua masang legend Arsenal Pak. Iya, ternyata dia dipasang agak ke bawah gitu. Nah, jadi James ya. Si Iwobinya James yang dia tetap di ujung gitu kan. Jadi Richarlison ada, si DCL ada, gue rasa mereka berdua tetap bersaing nih. Iya benar. Terus James yang jadi pelayan utamanya gitu kan. Jadi ya udah. Oke, selanjutnya ya, midfield selanjutnya kita pilih siapa sih? Tadi sih. Mane. Minamino ya. Mane. Oh ya Mane ya, kita pilih Mane. Oke. Mane kita pilih karena kita dilema antara milih Salah atau Mane kan. Atau Mane. Iya. Terus why not bot? Wah, yang ada duitnya lah. Enggak ada duitnya. Tapi Salah udah dites negatif ya. Salah udah dites negatif dan kemungkinan besar main, cuman di FPL masih 75%. Dari 0 sih tadinya 0, sekarang 75%. Jadi kan chance mainnya itu lebih tinggi kan. Iya, dan kalau misalkan ya pilihan keduanya kita aman aja ya Mane ya. Iya benar sih. Mane tadi mau Jota kan. Iya sih Jota, cuman
tersangka Mane aja lah. ikut-ikutan gitu kan. Biar mahal soalnya masih banyak tadi duitnya bener, gitu kan. Ya Kalau udah. Jota sayang kan tadi buat ininya duitnya. Iya, bener. Mending Mane aja berarti. Makanya dia juga shoot terbanyak jagoan utama kedua lah kalau di Liverpool, ya kan? Kedua, yang pertama Ya salah. oh iya. Ya kan? Bosnya. Jadi kalau kita nggak masang pemain Liverpool ya kalau nggak salah yang Mane gitu. Iya. Nah, Oke. dan- ya. Midfield udah semua ya. Oke, sekarang kita ke striker ya. Striker, oke. Yang pertama itu Jamie Vardy. Oke. Jamie Vardy Aku lawan itu terakhir aja itu. Oh, terakhir. Tapi udah ketahuan jadi. Oh, udah ketahuan. Dia Jamie Vardy dulu aja. Ya udah deh. Lawak. Lanjut. Atau itu terakhir Jamie Oh, Vardy. itu terakhir ya? Tapi emang yang paling ketebak sih Jamie Iya, Vardy benar. pasti banyak yang masang ya. Benar. Karena banyak yang bilang ini dilema nih antara Kane tetap dipertahankan atau Vardy dimasukin gitu kan. Tapi Karena kalau dari apa fixernya tuh, kalau fixernya Hotspur lagi susah-susah lawannya. gak ada susah sih kalau Oh, untuk striker, bener sih. Iya. kecuali back gitu kan. Karena justru kalau big match itu acuan utama striker untuk nyetak gol gitu kan. Iya. Jadi gak mungkin dia bakal melempem atau gimana Kecuali gitu kan. back kan. Kecuali back agak riskan karena susah kalau untuk nyari pertandingan clean sheet. Nah, si Fulham Leeds. Leicester ini Oh, kan Leicester. karena lagi lawan Fulham juga. Oh, lawan Fulham ya. Iya, karena kemarin aja DCL bisa 2 gol kan. Iya. Apalagi Vardy. Itu algoritma Enggak dari sih. mana gitu kan. Iya. Maksudnya kan Enggak, Vardy emang dia baju masih biru tajam sih walau udah tua DCL juga baju kan. biru bagus kan. Oh, itu cocok logi ya, Cocok logi, berarti bakal Iya, bakal DCL aja warna biru kemarin 2 gol, apalagi 2 gol. Vardy kan lebih biru. Leicester lebih biru dari Everton. Gak penting ya, gak penting cocok logi. Ya, jadi itu kenapa kita pasang Vardy ya, Jamie Vardy. Itu dia juga penalty taker juga kan. Penalty taker dan juga gelandang kreatifnya masih mendukung lah. Si Kita ini ya, lihat Harvey Barnes, Harvey Barnes, terus Tielemans Tielemans sama ini nggak tahu nih Madison bakal di starter atau enggak nanti. iya, dia kalau starter sering jadi cadangan ya di akhir-akhir ini. di akhir-akhir ini. Oke, selanjutnya siapa sih? Ada Olivier Watkins. Olivier. Emang lu mikirnya Gila, siapa? Olivier Giroud. Tadi gue hampir ngomong gitu. Iya. Kenapa deh Watkins? Watkins sejauh ini ya form masih ketiga lah yang terbaik Form ketiga setelah DCL dan Abraham ya. DCL dan Abraham juga Abraham, lagi gila sih. iya. Mungkin kenapa nggak masang gitu? Iya. Lawan lagi Spurs. Lawannya lagi Spurs. Iya. Ya, Jadi pokoknya- ngambil posisi yang tadinya kita pikir Werner gitu kan. Werner Iya, yang tadi kita tadinya mau dampingin nih Werner sama si Ken ya. Iya. Biar seru aja kayak waktu itu kita masangin big match terus. Iya. Ya pokoknya kita pasang Watkins karena dia shoot juga masih jajaran teratas gitu. Iya, benar. Kemarin memang lagi banyak supply gol yang kalau misalkan Oh, chance itu bisa gue bilang 70% lah. Yang pas lawan ini ya Brighton ya. Ha-ha. Kalah kan kemarin tuh. Tapi entah kenapa dia kayak ada sial aja gitu. Jadi kagak ngebuang big chance besar itu gitu. Jadi menurut gue ya masa begitu terus gitu kan. Iya, benar. Gue rasa dia masih ada sense of attackingnya masih tajam dan memang gitu kan, dan ditambah ini bisa jadi diferensial juga menurut gue sih. Iya. Karena belum terlalu Lawannya bagus juga lawannya belum kan, terlalu tinggi West Ham ya. lawannya meski West Ham. West Ham juga lagi kuat sih dari Lagi defense kuat. gitu kan. Tapi kita sebut diferensial kan. Jarang ada yang milih kayaknya nih Watkins nih. Kita kan kasih rekomendasi Oh, justru iya bener. untuk orang milih gitu. Iya, iya. Jangan ada yang milih. Enggak, sebelum kita nggak ada yang milih nih sebelum Iya, kita Bang. ini. Iya. Ya jadi itu ya kenapa kita pilih Oli Watkins. Iya, iya. Tadi Sebenarnya banyak lagi sih ya, Dari cuma form kan- ketiga, dari trade juga ketiga dia Iya tuh benar. di FPL ya. Creativity. Creativity ya. Jadi dia kreatif banget sih orangnya. Iya, gambarnya bagus. Iya. Gambarnya bagus gitu kan. Pahat gitu. Sawahnya cetak. Iya, jadi itu ya tadi ya tim selection di game X10. Oh ya kapten. Kita kaptenin siapa nih, Dek? Kaptenin siapa ya? Saya. Yo, Vardy aja lah, Vardy aja ya. Vardy. Vardy kenapa Vardy? Tapi katanya belain. Oh Wow. Belerin katanya Belerin. Enggak ya? Oh, masak aja juga rada gambling apalagi bener. kaptenin. Ya kayak jadi kita kaptenin Jamie Vardy ya tadi Iya. kita udah Karena- sebutin alasannya. Iya. Lagi Fulham home masih juga lawan Fulham. Jadi lumbung gol. Iya benar-benar. Dan si Leicester juga ada motivasi untuk tetap berkompetisi Iya. di title race gitu. So, Peringkat berapa dia sekarang? terakhir kebantai Liverpool kan 3-0. Iya. Sekarang nih lagi panas nih. Wah, ayo. Ayo. Jangan 3-0, 2-0 aja. Wah, maksudnya kalahnya. Kalah. Ya, jadi itu kita kaptenin Jamie Vardy Ah, ah. untuk di game week 10 ini ya. Oh ya, dan terakhir quiz. Ini kuisnya gimana nih guys?
Kenapa kita ngasih kuis lagi? Kenapa kita ngasih kuis lagi? Karena di game week apa di kuis sebelumnya nih tidak ada yang menang. Tidak ada yang benar, karena terlalu susah, Pak. Ada yang menang karena udah lewat deadline. Iya, Dan benar. itu kita Ada yang biar- jawab benar, cuman udah lewat deadline. Kita biar fair aja, jadi Kita- ini Nah, aja lah bikin bikin quiz quiz lagi. ulang. Apa ya kuisnya ya? Kita nggak udah big match lagi kali ya? Iya. Tottenham lawan si siapa? City. City. Hah? Chelsea. City Chelsea. Menang kan Tottenham 2-0. Oke, dan kita hari ini juga ada kuis ya. Setelah diskusi ya. Nah, setelah Tadi setelah kita cut nih. Iya, karena dadakan juga. Dadakan juga Kepikiran nih. pas lagi ngomong. Iya, jadi kenapa kita adain kuis tadi, karena di kuis sebelumnya nggak ada yang menang ya, karena terlalu susah. Nah, Iya. sekarang kita permudah. Yang pasti ada Juga pemenangnya sih. lah, yang pasti ada pemenangnya Pasti ini gue sih, yakin. pakai banyakin aja yang ikut, ajak teman-teman kalian ikut gitu. Iya, apaan kuisnya? Kuisnya adalah di big match antara Spurs melawan Chelsea, Heeh. siapa pemain dengan bonus poin tertinggi, bukan Bonus bonus poin poin ya. sistem ya. Bonus poin. Bonus 3 yang dapat bonus 3. Siapa yang dapat bonus poin 3 di match antara Spurs versus Chelsea. Ya, karena kan sebelumnya kita pernah yang bonus Bonus poin poin 1 ya. Satu yang terendah. Kali ini bonus poin yang Yang 3 yang tertinggi. maksimum. Itu kemungkinan juga bisa 2 atau 3 orang. Iya, Karena jadi beberapa match kemarin gue Iya, bikin benar. tuh, oh ya pas lawan Chelsea Arsenal Leeds iya, itu pokoknya 3 orang, gitulah. Pokoknya 3 ada orang 3 poin. 3 poin 3 orang. Nah, pokoknya tadi ya, siapa pemain dengan bonus poin tertinggi Iya, di enggak. match Spurs versus Chelsea. Iya. Dan tulis jawabannya di kolom komentar video ini aja. Iya, dan seperti biasa yang menang di shuffle ya, yang menang di Nah, undi. Dan undi. deadline-nya seperti biasa, deadline game week 10 berbarengan dengan deadline game week 10 FPL gitu. Satu mini game biar gampang nyarinya. Apaan? Satu mini Instagramnya. Iya, Pasti. cantumin Instagram juga ya, Cantumin kayak biasa Instagram. aja gitu. Nama lengkap, nomor KTP. Nah, nama RT RW kalian. Brand BH. Nah, Tunggu, kalau nggak ada yang menang ini lagi kuis lagi. Kuis lagi. Kuis lagi. Udah nggak mungkin Pasti ada yang menang lah gitu. Ada yang menang. Oke, itu ya. Sekian dari kita pokoknya. ya. Jangan lupa atur formasi. Selamat malam. Oke.